Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Salihah. Pada video ini akan menjelaskan topik tentang eskalasi komitmen. Topik ini diambil dari sumber materi bab 6, buku akuntansi perilakuan yang ditulis oleh Sri Wahyuni dan Jugianto. Poin-poin yang akan dijelaskan pada video ini adalah terkait dengan yang pertama yaitu definisi eskalasi komitmen, dilanjutkan dengan sudut pandang eskalasi komitmen, lalu terdapat paradigma dari eskalasi komitmen, lalu faktor-faktor pendorong eskalasi komitmen, dilanjutkan dengan teori-teori eskalasi komitmen, lalu terdapat relevansi eskalasi di penelitian BAR. Yang terakhir adalah contoh-contoh riset eskalasi komitmen yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Nah, mulai masuk pada definisi eskalasi komitmen. Yang dinamakan eskalasi komitmen ini adalah merupakan suatu fenomena yang menggambarkan kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan atau komitmen awal secara tidak rasional. Stowe pada tahun 1976 menjelaskan bahwa individual akan merespon investasi sebelumnya dengan menginvestasikan tambahan sumber daya. Dalam konteks keputusan investasi, konsekuensi negatif dari keputusan sebelumnya akan menyebabkan konsekuensi negatif berikutnya. Nah, terdapat beberapa definisi lain terkait eskalasi komitmen. Yang pertama yaitu businessdictionary.com mendefinisikan eskalasi komitmen sebagai kecenderungan untuk menginvestasikan tambahan sumber daya di proposisi yang tampaknya merugi, yang dipengaruhi oleh usaha, uang, dan waktu yang sudah diinvestasikan. Kanodia dan kawan-kawan pada tahun 1989 mendefinisikan eskalasi komitmen sebagai keputusan manajer tidak rasional karena meskipun tidak sadar secara langsung maupun tidak langsung, manajer cenderung mengabaikan kepentingan perusahaan dan lebih mementingkan kepentingan ekonomi pribadi. Yang terakhir yaitu definisi dari Ruchala pada tahun 1999 mengatakan bahwa eskalasi komitmen adalah keputusan untuk tetap melanjutkan suatu proyek, bahkan ketika suatu kondisi ekonomi yang tidak diharapkan mengindikasikan bahwa proyek tersebut harus dihentikan. Nah, maka dari beberapa definisi yang sudah ada ini, dapat kita lihat bahwa eskalasi komitmen ini bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Nah, tapi apakah akan selalu begitu? Maka terdapat sudut pandang tentang eskalasi komitmen, di mana terdapat eskalasi komitmen yang dikatakan sebagai tindakan rasional. Nah, rasional ini sendiri berarti bisa dikatakan bahwa eskalasi komitmen merupakan tindakan yang masuk akal. Untuk mendukung sudut pandang eskalasi komitmen sebagai tindakan rasional ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Eisenhardt pada tahun 1989, yang menyatakan bahwa eskalasi komitmen dapat dipandang sebagai tindakan rasional apabila dikaitkan dengan isu kompensasi. Isu kompensasi ini dapat berupa fenomena adanya kontrak yang berbasis luaran atau outcomes, yang akan menyelaraskan kepentingan agen dan kepentingan prinsipal. Selanjutnya yaitu penelitian dari Kanodia dan kawan-kawan pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa kesalahan eskalasi adalah juga akibat adanya problem agensi dari pilihan terbalik atau adverse selection. Karena agen memiliki insentif untuk menyembunyikan atau tidak menyajikan informasi privatnya mengenai kinerja atas pilihan investasinya. Adverse selection itu sendiri bukan merupakan tindakan yang tidak rasional, karena adverse selection itu merupakan aktivitas yang disengaja, yaitu agen secara profesional mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan mengenai pilihan investasi yang penting kepada prinsipal, sementara informasi negatif disembunyikan, dengan adanya isu bahwa keuangan dipegang oleh agen. Dan begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatch pada tahun 1995, yang menjelaskan sisi rasionalitas dari eskalasi, yaitu dengan menggunakan teori mental budgeting. Heath menyatakan bahwa individual mempertahankan proyek yang sepertinya merugi ketika berdasarkan data ternyata akan diperoleh manfaat yang lebih besar. Maka bisa dikatakan bahwa manfaat akan lebih besar dari biaya atau marginal benefit lebih besar dari marginal cost-nya. Manfaat yang akan diterima ini bisa didapatkan jika proyek telah berakhir. Karena itu proyek tetap dilanjutkan. Nah, tapi lalu ada sudut pandang eskalasi komitmen sebagai tindakan irasional, di mana pada umumnya penelitian akuntansi keperilakuan memandang eskalasi komitmen ini sebagai tindakan irasional yang menurunkan nilai proyek bagi suatu organisasi. Terdapat penelitian dari Bazerman pada tahun 1994 yang menjelaskan eskalasi komitmen sebagai tindakan irasional ini dengan menggunakan dua paradigma, yaitu yang pertama adalah paradigma unilateral, yang dikatakan bahwa eskalasi timbul karena adanya suatu pihak yang membuat keputusan mulai dari keputusan awal sampai keputusan berikutnya. Pada paradigma unilateral, semua kekuatan justifikasi yang mengarah pada irasional eskalasi terletak pada satu individual. Nah, seseorang ini melakukan eskalasi disebabkan oleh keputusan yang dibuatnya sendiri di masa lalu.
Nah, dalam paradigma unilateral ini diasumsikan bahwa manajer tetap meneruskan proyek yang tidak ekonomis meskipun terdapat informasi mengenai buruknya kinerja masa lalu dan tersedia kesempatan investasi alternatif yang lebih menguntungkan di masa mendatang. Maka paradigma unilateral ini dapat disimpulkan bahwa justifikasinya mengarah pada eskalasi yang dilakukan oleh satu orang atau satu individual. Nah, sedangkan untuk paradigma kompetitif, dikatakan bahwa eskalasi ini terjadi karena terdapat kekuatan bersaing yang mendorong timbulnya eskalasi komitmen. Paradigma ini mengadopsi sistem lelang atau auction, yaitu masing-masing penawar atau bidder berkompetisi untuk tetap memenangkan lelang meskipun kerugian semakin besar. Nah, dalam paradigma ini, para pengambil keputusan membuat keputusan awal, kemudian mereka merasa perlu untuk menjustifikasi melalui keputusannya. Nah, dikarenakan sudah melakukan justifikasi di keputusan awal, maka mereka akan melakukan hal yang sama pada keputusan yang berikutnya, karena merasa terlalu mahal bila keputusan tersebut dihentikan. Nah, kekuatan kompetisi dengan pihak lain ini telah menambah motivasi untuk melakukan eskalasi komitmen. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor pendorong eskalasi komitmen, di mana seiring adanya perkembangan riset tentang eskalasi komitmen ini yang ditandai dengan adanya temuan-temuan yang pada akhirnya berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu pengambil keputusan untuk melakukan eskalasi komitmen. Yang pertama yaitu menurut Bazerman pada tahun 1994, menjelaskan terdapat 4 faktor yang menimbulkan perilaku eskalasi komitmen, yaitu yang pertama perceptual bias, yang kedua judgmental bias, yang ketiga management impression, dan yang keempat competitive irrational. Di mana perceptual bias itu adalah pembuat keputusan dibiaskan oleh keputusan awal dalam menilai kinerja sekarang, yaitu pembuat keputusan selalu berusaha untuk mencari informasi yang mendukung keputusannya dan mengabaikan informasi lain yang berlawanan dengan keputusan awal tersebut. Perceptual bias ini dapat diminimalisir dengan memberi perhatian yang sama pada informasi baik yang sesuai dan tidak sesuai dengan keputusan awal. Yang kedua itu judgmental bias adalah pembuat keputusan telah menyaring informasi yang digunakan untuk membuat keputusan berikutnya. Dan sesuai dengan konsep framing bahwa pembuat keputusan akan cenderung risk seeking ketika berada dalam domain rugi. Nah, hal ini berarti bahwa setiap kerugian dari keputusan sebelumnya akan secara sistematik mendistorsi judgment terhadap keberlangsungan tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Judgmental bias ini dapat diminimalisir dengan pengambil keputusan seharusnya mengambil keputusan dengan berangkat dari neutral reference point. Yang ketiga itu ada manajemen impression, di mana eskalasi yang dilakukan pengambil keputusan lebih merupakan tindakan untuk menyelamatkan muka dari pandangan orang lain. Manajemen impression ini dilakukan dengan cara membuat impresi bahwa keputusan yang dibuat sebelumnya tidak salah. Solusi dari manajemen impression ini adalah yaitu perusahaan perlu menciptakan sistem untuk membuat keputusan yang baik. Pemberian penghargaan didasarkan pada kualitas keputusan atau proses, bukan hasil akhir. Yang terakhir yaitu competitive irrational, di mana merupakan situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak yang melakukan aktivitas yang tidak rasional. Aktivitas irasional dapat berkaitan dengan outcome ekspektasian sehingga sulit mengidentifikasi tindakan irasional spesifik dari masing-masing pihak. Nah, keempat faktor inilah yang menurut Bazerman akan memunculkan eskalasi komitmen tidak rasional. Selanjutnya itu ada penelitian dari Ross dan Stowe pada tahun 1993 yang mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mendorong munculnya eskalasi komitmen, di mana yang pertama itu ada faktor psikologi sosial, yaitu pertahanan ego, motivasi individual, tekanan sejawat, dan menyelamatkan muka. Lalu selanjutnya ada faktor karakteristik proyek, yaitu ROI yang tertunda dan faktor temporer. Lalu ada faktor organisasional, yaitu terputusnya komunikasi, politik dalam organisasi, kelemahan organisasi. Yang terakhir itu ada faktor kontekstual, seperti tekanan politik eksternal, kondisi ekonomi makro, dan pengaruh budaya. Lalu terdapat penelitian lain seperti menurut Kale dan kawan-kawan pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa faktor yang mendorong eskalasi komitmen yaitu adalah yang pertama risk propensity atau kecenderungan pengambil keputusan saat ini untuk mengambil atau menghindari risiko. Yang kedua itu risk perception, yaitu penilaian pengambil keputusan terhadap risiko yang melekat pada suatu situasi. Dan yang terakhir itu sunk cost, yaitu adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak relevan dalam keputusan mendatang. Selain itu, ada menurut Wong 2005 yang merupakan perkembangan dari riset Kale yang dilakukan pada tahun 2000, yaitu mengatakan bahwa faktor yang mendorong eskalasi komitmen yang pertama adalah risk propensity, yang kedua adalah risk perception, yang ketiga adalah outcome expectancy atau hasil yang diharapkan.
Nah, lalu selanjutnya masuk pada teori-teori yang menjelaskan tentang eskalasi komitmen. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan Self-Justification Theory atau disingkat menjadi SJT. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Stowe pada tahun 1976, di mana eskalasi dilakukan untuk menjustifikasi keputusan yang sudah dibuat. SJT memprediksi bahwa eskalasi sangat mungkin terjadi dalam kondisi tanggung jawab personal yang tinggi dan adanya informasi negatif. Manajer proyek akan merasa harga dirinya direndahkan jika proyek yang telah diawalinya berhenti di tengah jalan. Hal ini dapat menunjukkan adanya kesalahan keputusan yang dilakukan oleh manajer dan ketidakmampuannya dalam menjalankan keputusan yang telah dipilih. Oleh karena itu, manajer proyek merugi tersebut akan berusaha keras melanjutkan keputusannya meskipun proyek tersebut telah merugi cukup besar. Nah, terdapat konstruk kunci dalam teori ini. Yang pertama yaitu ada psychological self-justification, seperti yang dikatakan tadi, untuk melakukan justifikasi terhadap keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua itu social self-justification, di mana manajer merasa tidak mau direndahkan atau dinilai tidak mampu untuk membuat keputusan. Yang kedua yaitu ada prospect theory, yang dinyatakan oleh White pada tahun 1986 bahwa teori prospek dapat menjelaskan fenomena eskalasi komitmen dengan lebih baik. Teori prospek ini menjelaskan bahwa individual akan menunjukkan perilaku berani mengambil risiko ketika rangka masalah merupakan pilihan yang mengalami kerugian. Menurut Ruchala, teori ini dapat menjelaskan eskalasi dengan baik yang mengatakan bahwa individual yang berada di bawah tekanan untuk mencapai anggaran atau tujuan insentif lebih memilih proyek yang berisiko sebagai upaya untuk mengatasi kerugian dan sekaligus menyeimbangkan seluruh portofolio proyek yang relatif aman. Selanjutnya itu ada agensi teori atau teori keagenan. Seperti kita tahu, teori agensi ini memperhatikan hubungan antara seseorang yang mendelegasikan tanggung jawab prinsipalnya dengan orang yang lain disebut agen, yaitu orang yang melaksanakan tugas tertentu. Manajer memiliki komitmen pada tindakan yang merugi, di mana masalah keagenan muncul ini dikarenakan adanya ketidakselarasan dalam tujuan, serta adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Selanjutnya itu approach avoidance theory, di mana situasi eskalasi dapat dipandang sebagai pendekatan penghindaran konflik. Nah, berdasarkan teori ini, eskalasi dikonseptualisasi sebagai perilaku yang dihasilkan ketika kekuatan pemicu yang mendorong persistensi lebih penting daripada kekuatan yang menghambat dorongan untuk penolakan. Kekuatan berkompetisi menciptakan suatu konflik apakah akan terus atau berhenti. Nah, berdasarkan teori ini, cost persistensi sering ditutupi oleh satu atau lebih kekuatan pemicu, seperti contohnya ukuran reward untuk mencapai tujuan, atau cost penghentian, atau kedekatan dengan tujuan. Yang terakhir yaitu ada mental budgeting theory, di mana teori penganggaran mental atau mental budgeting teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena eskalasi komitmen dari perspektif rasionalitas. Teori ini memprediksi bahwa individual mempertahankan proyek yang sepertinya merugi ketika berdasarkan data ternyata akan diperoleh manfaat yang lebih besar. Seperti tadi juga dikatakan bahwa ketika marginal cost-nya lebih rendah dibandingkan marginal benefit ketika proyek diselesaikan. Dan dikarenakan terdapat banyaknya faktor yang menyebabkan eskalasi komitmen dapat muncul, maka terdapatlah penelitian yang mengatur strategi untuk mengurangi eskalasi komitmen tersebut atau deeskalasi komitmen. Yang pertama yaitu adalah dari Tiger 1980 serta Simonson dan Stowe pada tahun 1982 yang mengatakan bahwa eskalasi komitmen dapat dikurangi dengan mengevaluasi manajer dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan hasilnya. Lalu terdapat penelitian dari Routledge dan Karim pada tahun 1999 serta Booth dan Schultz pada tahun 1998, yaitu mengurangi eskalasi dengan cara menciptakan etika dan lingkungan etis yang kuat bagi pembuat keputusan. Selanjutnya, penelitian dilakukan Ghosh pada tahun 1997 memberi dukungan bahwa faktor-faktor yang dapat mengurangi cenderungan eskalasi adalah menyediakan umpan balik atau feedback yang tidak ambigu dan jelas mengenai pengeluaran sebelumnya, menyiapkan laporan perkembangan proyek atau laporan kemajuan, dan menyediakan informasi tentang keuntungan di masa mendatang. Penelitian selanjutnya oleh Simpson dan Stowe pada tahun 1992 menjelaskan strategi mencegah eskalasi komitmen dengan cara membuat luaran negatif yang kurang mengancam atau negative outcome less threatening, menetapkan target pada level minimum, dan jika tidak tercapai akan menyebabkan perubahan kebijakan. Evaluasi lebih didasarkan pada proses keputusan daripada outcome. Selanjutnya yaitu penelitian dari Chang dan kawan-kawan pada tahun 2003,
yang melakukan studi empiris dengan menemukan hasil bahwa hurdle rates dapat menurunkan eskalasi komitmen dalam kasus capital budgeting. Nah, hurdle rates ini adalah menciptakan tingkat minimum target return dengan tujuan untuk menentukan apakah proyek dapat diterima secara ekonomi oleh perusahaan. Nah, terdapat dua jenis dari hurdle rates ini. Yang pertama, hurdle rate yang dibentuk oleh orang yang bertanggung jawab terhadap keputusan investasi yang disebut dengan self-set hurdle rate, dan hurdle rate yang dibentuk oleh superior atau atasan yang disebut organizational set hurdle rates. Nah, penelitian selanjutnya oleh Stowe dan Ross pada tahun 1987 yang menemukan strategi untuk mengurangi eskalasi komitmen dengan cara yang pertama, yaitu menetapkan target kinerja minimum dan meminta pengambil keputusan untuk membandingkan kinerja dengan target. Yang kedua, meminta individual yang berbeda untuk membuat keputusan awal dan keputusan berikutnya dari suatu proyek. Yang ketiga, mendorong pengambil keputusan untuk mengurangi ego keterlibatannya dalam proyek. Yang keempat, memberikan feedback secara lebih sering mengenai penyelesaian proyek. Selanjutnya, itu mengurangi risiko atau penalti atas kegagalan, serta menyadarkan pengambil keputusan mengenai persistensi biaya. Penelitian empiris mengenai eskalasi komitmen ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama penyebab terjadinya eskalasi komitmen, yang kedua cara mencegah terjadinya eskalasi komitmen atau deeskalasi, dan yang ketiga yaitu proses terjadinya eskalasi komitmen, yang membuat topik eskalasi komitmen ini menjadi sangat relevan dalam penelitian BAR. Terakhir yaitu terdapat beberapa contoh riset dari eskalasi komitmen, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ross dan Stowe pada tahun 1993 yang melakukan riset eskalasi komitmen organisasional pada perusahaan Long Island Lighting Company, di mana perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan sebuah proyek dengan anggaran $75 miliar, dan pengeluaran ini terus membengkak. Nah, proyek ini mengeskalasi selama 23 tahun dan setelah merugi miliaran dolar, perusahaan akhirnya ditutup tanpa pernah beroperasi. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Ruschala pada tahun 1999. Penelitian ini menguji hubungan antara tingkat pencapaian tujuan budget, sikap terhadap risiko, dan eskalasi. Pertanyaan penelitian oleh Ruschala ini adalah yang pertama, apakah individual yang tidak mencapai tujuan budget akan membuat keputusan proyek investasi yang berisiko daripada individual yang mencapai tujuan budget? Dan apakah kompensasi berbasis bonus memperburuk pengaruh tersebut? Pertanyaan yang kedua yaitu apakah pembuatan keputusan investasi berisiko meluas ke eskalasi proyek ketika analisis nilai ekspektasinya menyatakan bahwa meneruskan proyek tersebut tidak menguntungkan untuk mencapai tujuan budget? Pertanyaan penelitian terakhir yaitu bagaimana hubungan antara durasi usaha dan eskalasi proyek diuji. Hasil penelitian dari Ruschala ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan budget tidak mempengaruhi eskalasi komitmen, tetapi lamanya waktu berhubungan terbalik dengan tingkat eskalasi. Selanjutnya yaitu ada studi yang dilakukan oleh Keil et al. Pada tahun 2000 yang menguji eskalasi dalam konteks proyek perangkat lunak sistem informasi. Studi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menguji kembali model teoritis yang telah diuji sebelumnya agar dapat memperoleh penjelasan yang lebih baik mengenai keinginan pembuat keputusan untuk melanjutkan proyek yang gagal. Studi Keil dan kawan-kawan ini berusaha memahami bagaimana cross-cultural mungkin mempengaruhi keinginan pembuat keputusan untuk melanjutkan proyek. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil proyek yang dieskalasi dengan yang tidak dieskalasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyek yang dieskalasi memiliki kinerja dan anggaran yang sangat buruk dibanding dengan proyek yang tidak dieskalasi. Selanjutnya itu penelitian dilakukan Sheng et al. Pada tahun 2003 yang bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan proyek hurdle rate dalam de-escalating commitment pada proyek yang tidak ekonomis dan menguji efektivitas dua tipe hurdle rate, organization dan self-set hurdle rates dalam de-escalating tingkat komitmen pada proyek yang tidak ekonomis. Hasil pengujian Sheng dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa tingkat eskalasi komitmen akan berkurang pada manajer yang menggunakan organization set daripada yang tidak menggunakan formal hurdle rates. Demikian juga tingkat eskalasi komitmen akan berkurang pada manajer yang menggunakan self-set daripada yang tidak menggunakan formal hurdle rates. Selain itu, tingkat eskalasi komitmen akan berkurang pada manajer yang menggunakan self-set hurdle rates daripada yang menggunakan organization set. Yang terakhir yaitu riset yang dilakukan Wong pada tahun 2005 yang menguji hubungan antara eskalasi komitmen dan 3 variabel yang berkaitan dengan risiko, yaitu risk propensity, risk perception, dan outcome expectancy.
Hasil penelitian Wong ini menunjukkan bahwa risk propensity dan outcome ekspektansi secara positif berhubungan dengan eskalasi komitmen, sementara risk perception berhubungan negatif dengan eskalasi komitmen. Yang kedua, temuannya yaitu risk perception secara parsial memediasi pengaruh risk propensity, dan outcome ekspektansi memediasi pengaruh terhadap risk perception. Selanjutnya yaitu contoh riset tentang deeskalasi komitmen. Yang pertama dilakukan oleh Ghosh pada tahun 1997, di mana studi ini bertujuan untuk menguji apakah prosedur pengendalian dapat mengurangi eskalasi komitmen. Penelitian ini terutama untuk menunjukkan 3 prosedur kontrol yang dapat diterapkan untuk mengurangi eskalasi komitmen. Prosedur pengendalian yang dimaksud adalah yang pertama, menyediakan umpan balik secara jelas mengenai pengeluaran sebelumnya. Yang kedua, menyiapkan suatu laporan perkembangan proyek. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang keuntungan-keuntungan masa datang. Penelitian selanjutnya oleh Heath pada tahun 1995 yang mengindikasikan bahwa dalam banyak situasi, sunk cost menyebabkan individual salah mendeeskalasi komitmen atas tindakan sebelumnya. Penelitian ini menspesifikasikan antara cost dan benefit atas investasi tambahan dengan menggunakan mental budgeting teori. Penelitian selanjutnya oleh Zuranain pada tahun 2009, di mana penelitian ini menguji eskalasi komitmen dalam keputusan investasi modal. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengevaluasi apakah penggunaan kognitif prime merupakan cara untuk mengurangi eskalasi komitmen. Dengan berdasarkan pada teori argumen persuasif, hasil mendukung bahwa prime dapat mengurangi eskalasi komitmen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pengaturan prime, individual memiliki eskalasi yang lebih rendah dibandingkan tanpa prime. Penelitian terakhir oleh Holzel dan Lowenstein pada tahun 2005, di mana penelitian ini memfokuskan pada pengujian prospek bahwa feedback dan ancaman social takeover akan menghalangi individual untuk melepas investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika individual menerima umpan balik atas hasil, mereka dapat melanjutkan permainan dan kemungkinan besar akan terus melanjutkan. Demikian juga ketika individual mengetahui bahwa apabila mereka keluar dari permainan, pihak lain akan mengambil alih posisinya. Maka mereka cenderung untuk melanjutkan permainannya. Temuan dari Holzel dan Lowenstein ini memberikan dukungan bahwa meskipun dalam kondisi tidak mengantisipasi feedback, individual yang mengetahui bahwa pihak lain akan menggantikan posisi investasinya apabila mereka berhenti, maka mereka enggan untuk keluar. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur eskalasi komitmen, bahwa eskalasi komitmen dapat terjadi ketika informasi marginal cost dan marginal benefit mudah ditelusuri. Baiklah, sekian penjelasan topik tentang eskalasi komitmen dalam video ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.